gulma menyerang, hasil panen pun berkurang. Padiku! Padiku! Takut ya, Pak? Hah? Semprot pakai Affinity, 1 hari gulma mati. Pakainya gampang kok. Cukup 2 saset per hektar, tinggal disemprot. Dengan 3 aksi. Aksi kuat membasmi segala gulma. Aksi cepat, 1 hari gulma pasti mati. Dan aksi berlipat, cukup 2 saset untuk 1 hektar. Sini, ngumpul. Jadi sekarang gak usah khawatir sama gulma yang mengganggu di sawah. Semua terkendali karena Affinity. Bapak-bapak, sini. Produknya udah ada loh. Udah buruan beli Affinity. 1 hari gulma pasti mati. Betul itu. Affinity, mapak koeng. Affinity, halus bisa nih. Pokoknya Affinity, jos. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pakai Affinity sekarang. Kuat dan cepat habisi gulma. Halo, selamat sore Bapak Ibu petani jempolan FMC Indonesia dimanapun berada. Senang sekali saya Shirley Wasito kembali hadir di acara AgriTalks persembahan dari FMC Indonesia. Oke Bapak Ibu, seperti biasa acara AgriTalk itu saya tidak pernah sendirian. Saya selalu ditemani dengan para narasumber kita yang handal. Dan sore hari ini saya juga sudah ditemani dengan 2 narasumber kita. Saya langsung perkenalkan saja, yaitu ada Prof. Yayan Sumekar dari Unpad. Selamat sore, Bapak. Sore. Dan juga dari FMC, yaitu Bapak Daud Harjakusumah, yang biasa saya panggil Kang Daud. Sore, Kang Daud. Selaku Marketing Eksekutif Herbicide dari FMC Indonesia. Dan Kang Daud, Prof. Yayan, di sini kita juga ditonton nih secara online oleh Bapak Ibu petani kita yang ada di Facebook, di YouTube, FMC Indonesia, kemudian juga teman-teman FMC yang ada di titik-titik seperti di Lampung dan Sumatera Selatan. Jadi saya mau menyapa juga, halo selamat sore Bapak Ibu semua, terima kasih sudah join bersama kami, meluangkan waktu untuk kita sama-sama menimba ilmu ya sore hari ini bersama AgriTalks sore hari ini. Oke, tidak terasa AgriTalk itu sudah masuk di episode yang ke-9 Bapak Ibu. Dan untuk episode kali ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena bersamaan dengan launchingnya produk terbaru dari FMC. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelum kita tadi masuk ke sesi AgriTalk, sebelum tadi kita masuk di sesi AgriTalk, sempat melihat ada tayangan iklan yang menarik dari FMC. Nah, itu adalah produk terbaru dari kita nih, yang sedang mau kita bahas. Atau juga, oke, kita cek dulu ada yang nobar, mungkin yang masih dinyalakan mikrofonnya, mungkin di-mute dulu. Oke, saya ulangi ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk di AgriTalk sesi kita tadi, ada tayangan yang menarik ya. Dan juga mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosial medianya FMC Indonesia di Facebook maupun di YouTube, sudah melihat nih ada konten-konten dari produk terbarunya FMC. Nah, yang akan mau kita bahas yaitu adalah Affinity 40WG, produk herbisida terbaru dari FMC. Nah, ini akan kita kupas tuntas di dalam topik AgriTalk kita, yaitu 1 hari gulma mati. Nah, menarik sekali ya topiknya. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan bahas bersama Prof. Yayan dan juga Kang Daud nih. Tapi di sesi pertama kayaknya kita mau bahas dulu tentang masalahnya dulu nih, ya Kang Daud ya, Prof. Yayan. Jadi pasti herbisida hubungannya dengan gulma nih, Prof. Yayan. Jadi mungkin para petani sebetulnya sudah banyak juga ya ilmunya nih tentang gulma, tapi tidak ada salahnya kita langsung belajar dari ahlinya.
jenis-jenis gulma itu apa, begitu ya Prof ya. Bagaimana penanggulangannya, ataupun juga ketika serangan gulma itu resikonya sebesar apa sih yang harus disadari ya oleh petani kita gitu. Nah, sesi pertama saya mau serahkan ke Prof Yayan. Mangga, Prof. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh pelosok tanah air. Hari ini kita dapat berjumpa, alhamdulillah, di acara AgriTalk yang diselenggarakan oleh FMC. Saya mendapatkan amanah sebetulnya untuk menyampaikan tentang materi gulma pada padi sawah dan upaya pengendaliannya untuk optimalisasi produktivitas tanaman padi. Nah, sebetulnya di antara Bapak dan Ibu, para petani di seluruh Indonesia sudah sangat mengenal jenis-jenis gulma apa saja sebenarnya yang selalu hadir pada areal pertanaman padi sawah. Ini sebetulnya dari 33 itu jenis, itu yang paling dominan selalu ada itu ada 10 jenis. Nah, ini barangkali ada seperti Monocoria vaginalis atau eseng padi, paspalum, lampuyangan, kalau di Sunda ya. Mungkin di daerah lain beda-beda nama lokalnya. Kemudian ada Fimbristilis miliaceae, kemudian ada Cyperus teki, ya. Kemudian Spenochlea, ini gunda kalau di Jawa Barat, kalau di wilayah yang lain mungkin beda juga namanya. Echinocloacus gali, gitu juga itu sering sekali hadir pada area pertanaman padi sawah. Nah, sebetulnya secara dasar, ini sebetulnya terkait kenapa sih perlu dikendalikan gulma itu. Bila kita lihat sebetulnya, perkembangan jumlah manusia dari tahun 1950 sampai kemungkinan di 2050 itu selalu menanjak dan sangat signifikan. Sehingga pada kesempatan saat ini itu diasumsikan adalah, bukan diasumsikan, memang faktanya adalah mendekati di angka 8 miliar. Jadi bisa dibayangkan 2050 itu jauh di atas 9 miliar. Kira-kira untuk mencukupi pangannya seperti apa? Ini ada sebenarnya 3 strategi. Apakah pertama yang diambil itu mengurangi sampah makanan? Kalau kita jalan-jalan ke tempat undangan, biasanya kan selalu dimasukkan ke piring tuh nasi dan lain-lain. Kemudian baru setengah dibuang. Nah, itu pola itu harus mulai ditinggalkan. Kemudian yang kedua, mengubah pola makan. Bisa jadi di antara kita ada yang misalnya beberapa kali, 3 kali makan nasi misalnya. Nah, nanti agak berkurang jadi 2 kali gitu. Tapi yang ketiga itu adalah menjadi tanggung jawab utama bagi orang pertanian, yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di gambar crop potential yields. Misalnya yang pertama rice yang saya contohkan di awal, itu sebetulnya rice itu kalau kita panen tanpa melibatkan perlindungan tanaman hanya 22% panen itu. Kalau dilibatkan perlindungan tanaman hanya 63%. Artinya ternyata masih ada 37% yang harus diraih. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama dari mulai dunia pemuliaan tanaman dalam menghasilkan benih yang unggul, kemudian peningkatan produktivitas dari pengendalian, pemeliharaan, dan lain-lain. Nah, tanaman yang lain pun sama lah, ya. Wheat, gandum, korn, jagung, dan lain-lain. Kemudian gulma, kalau sudah hadir pada areal pertanaman budidaya, terutama padi, berapa persen sebenarnya kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran gulma? Bapak Ibu sekalian, dalam riset, dari berbagai riset yang saya ambil, ternyata gulma itu mengurangi hasil panen itu sampai 45%, tertinggi dibanding serangga, penyakit, apalagi lainnya. Artinya kehadiran gulma itu kalau dibiarkan sangat-sangat mengganggu. Saya melaksanakan percobaan di wilayah Majalengka, pinggir bandara Kertajati. Saya menanam padi 2 hektar di sana, tapi 1 petak sengaja saya biarkan. Tidak saya kendalikan. Yang terjadi alhamdulillah panennya 0%. Itu demikian
semuanya tertutup oleh gulma. Nah, kerugian akibat kehadiran gulma pada area pertanaman budidaya ini mencakup beberapa item sebetulnya. Pertama, menurunkan kuantitas, artinya jumlah pasti turun karena pertumbuhannya awalnya terganggu. Yang kedua juga kualitas. Makin banyak gulma, apalagi yang sejenis seperti Echinoclea gali pada pertanaman padi sawah, bijinya pun sama. Sehingga kalau campurannya itu makin banyak, artinya kualitasnya makin turun. Kemudian kalau gulma sudah hadir, otomatis biaya pengendalian juga bertambah. Mengganggu langkah-langkah agronomi, terutama di daerah lahan yang darat, terasa sekali di perkebunan. Gimana caranya mau memupuk juga terhalang gulma, mau panen sampai panen juga terhalang gulma. Kemudian inang hama penyakit. Bapak Ibu sekalian, kalau gulma dibiarkan hadir pada area pertanaman budidaya padi, walaupun padinya sudah dipanen, maka hama penyakit tetap bisa hidup seandainya ada gulma. Karena beberapa jenis gulma sebagai inangnya, sehingga begitu nanti ada musim tanam berikutnya, pindah dia menyerang padi. Maka kalau udah gulma hadir, hama penyakit pun akan bertambah sebetulnya. Mengurangi resiko di dunia perairan jelas, karena penguapan, kemudian kehilangan akibat peresapan ke dalam tanah. Nah, kalau gulma sudah hadir, langkah pertama tentunya yang mungkin bisa dilakukan adalah prevention, pencegahan. Jadi pertama, gunakan benih unggul, karena di benih unggul itu presentasi pencampuran benih tanaman oleh biji lain, termasuk gulma, relatif sangat kecil. Dibanding Bapak Ibu barangkali beli benih tanaman dari tetangga sebelah, itu lain sekali. Kemudian kalau sudah terlanjur hadir pula, masih ada barangkali teknik pengendalian. Barangkali ini contohnya yang mungkin bisa dilakukan, dan yang paling banyak dilakukan dari 5 kategori ini adalah 2 sebetulnya di petani padi itu. Ya. Biasanya fisik atau mekanis, dan juga fisik mekanis bisa dilakukan pada lahan-lahan yang relatif sempit. Tapi ternyata petani kalau lahannya misalnya sudah 1 hektar ke atas, itu dia langsung pada kimia, yaitu herbisida. Nah, ini barangkali pengendalian gulma dengan alat tradisional untuk lahan yang biasanya sempit. Karena menggunakan tenaganya banyak, manusia, makin hari tenaga kerja di pertanian itu makin sedikit. Dan makin mahal harganya. Kemudian ini barangkali cara mekanis yang lebih modern. Kalau di padi itu yang banyaknya mungkin rotary weeder. Kalau kultivator jarang, kecuali perkebunan luas. Nah, ini kalau kultur teknis artinya menciptakan suatu suasana yang baik, menunjang bagi pertumbuhan tanaman, tapi tidak baik bagi pertumbuhan gulma. Misalnya jarak tanam dibikin yang ideal, artinya kanopi daun cukup bersentuhan saja. Ya. Jadi jangan terlalu rapat, jangan terlalu jarang. Kalau terlalu rapat, kompetisi terjadi antar tanaman. Kalau terlalu jarang, gulmanya penuh. Ya. Kalau LCC, legume cover crop, itu untuk tanaman darat. Mulsa juga sama untuk tanaman darat. Kemudian ada rotasi tanaman. Kalau Bapak Ibu sekarang nanam padi, musim selanjutnya padi, yang ketiga itu misalnya dilakukan dengan sayuran gitu ya. Artinya tingkat produktivitas lahan itu tetap bisa terjaga. Karena kalau pakai sayuran kan nantinya pakai bahan organik. Artinya kalau nanti setelah sayuran balik lagi ke padi, itu jauh lebih baik. Kemudian tumpang sari. Wah, tumpang sari banyak dilakukan, barangkali hanya kebanyakan kalau untuk padi sawah itu ya antara padi mungkin tumpang sarinya dengan ikan dan lain-lain ya. Jarang kalau padi. Nah, ini rotasi barangkali. Kemudian ini kalau menggunakan pengendalian secara hayati dengan menggunakan ikan gitu ya. Bisa ikan mas, ikan nila, ikan koan gitu ya. Yang paling penting jangan lele. Kalau ikan lele itu begitu dimasukin tidak lama dia hilang. Kalau lele. Nah, ini barangkali
kalau udah jalan pertanaman padi atau bahkan mungkin perkebunan, ini kapan sebetulnya pengendalian yang dilakukan yang ideal? Ya artinya andai melebihi diistilahkan dengan ambang ekonomi. Biasanya untuk tanaman semusim, ambang ekonominya di bawah 30%. Kalau lebih dari 30%, with coverage-nya penutupan gulma baru dikendalikan. Kalau hanya 15-20%, barangkali nggak akan signifikan mengurangi produktivitas hasil. Ya. Nah, barangkali pada akhirnya sampai pada metode yang keempat, itu adalah herbisida. Bapak Ibu, barangkali kita semua maklum herbisida bahan kimia, tapi pada akhirnya di kami juga prinsipnya penggunaan herbisida itu alternatif terakhir. Tapi faktanya di lapangan itu menjadi hal yang utama. Karena apa? Karena pertama barangkali dengan menggunakan herbisida mengurangi kerusakan tanah akibat mekanik. Kalau dengan cara mekanik sering zona perakaran tanaman terkena gitu baik oleh tangan maupun alat. Tapi dengan herbisida kan disemprot dari atas, relatif lebih aman. Kemudian cocok untuk tenaga kerja yang murah dan mahal, termasuk nyambung pada hemat waktu gitu ya, biaya. Kita lihat, kita melaksanakan penelitian di tahun 90-an di jalur Pantura. Kalau kita menggunakan tenaga manusia mengendalikan gulma pada pertanaman padi sawah, ternyata 2 kali satu musim, 2 kali penyiangan itu, 1 kali penyiangan itu menghabiskan sampai 24 HOK. Kali 2, 48 HOK. 1 HOK-nya di atas 100.000 sekarang. Di atas 5 juta. Tapi dengan herbisida barangkali 500.000 cukup. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Kemudian juga seandainya metode lain tidak ada yang tepat kalau digunakan. Kemudian juga tadi mengurangi ongkos produksi. Nah, barangkali ini juga harus dicermati. Penggunaan herbisida itu harus ekstra hati-hati juga gitu ya. Pertama karena kalau dilakukan dengan sembarang ya, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi risiko. Pertama, bisa menjadi racun dan untuk manusia dan hewan. Maka pertama harus tepat dosis gitu ya, tepat jenis herbisida, itu hal yang paling penting. Yang kedua, residu atau persistensi. Kebetulan bidang keilmuan saya persistensi. Jadi beberapa jenis yang saya teliti dari mulai bahan aktif metilmetsulfuron, kemudian juga atrasin untuk jagung, kemudian saat ini saya 2,4-D, 24D yang saya teliti. Itu 1 tahun penelitiannya 1 jenis. Dan ternyata kalau kayak metilmetsulfuron itu pertama penelitian saya di Indonesia, disertasi saya, itu aman. 90 hari sudah 0 dalam tanah. Kemudian atrasin untuk jagung itu 60 hari 0 dalam tanah. Artinya yang dikhawatirkan adalah kalau terlalu lama bisa nyebrang pada musim tanam berikutnya. Sehingga itu relatif 0 bagi yang sudah saya teliti tentunya. Resistensi, ini harus hati-hati dengan resistensi. Ini karena kekuatan gulma untuk bertahan sebetulnya. Nah, sekarang mulai booming resistensi. Karena terlalu mungkin di antara petani ada yang terlalu lama menggunakan herbisidanya 1 jenis saja sampai ada yang 20 tahun, kemudian dosisnya tiap musim bisa meningkat. Nah, itu akan mempercepat proses resistensi, tahannya gulma terhadap salah satu jenis herbisida. Nah, cocok untuk monoculture, 1 tanaman pada 1 musim pada lahan yang sama. Artinya, kalau untuk multiple cropping, itu agak khawatir karena bisa jadi untuk tanaman yang 1 ini tahan, yang lainnya tidak. Tapi untuk padi, insya Allah, selama herbisidanya tepat, dosisnya sesuai rekomendasi, insya Allah aman. Karena padi punya zat yang bisa menetralisir zat toksik menjadi tidak toksik.
Itu padi dan jagung, 2 di tanaman pangan. Nah, yang paling penting adalah perlu keahlian. Nah, beda dengan insektisida, fungisida. Kalau herbisida itu sebelumnya selalu harus terlatih terlebih dahulu. Misalnya dengan istilah kalibrasi alat, kemudian juga dengan cara jalan. Cara jalan bukan yang cepat yang baik, juga bukan yang lambat, tapi yang konstan. Kalau bapak-bapak tenaganya kuat, pas mulai nyemprot, cepat jalannya. Lambat laun capek, makin lama. Itu tidak baik. Karena posisi waktu cepat, itu herbisida relatif sedikit dibanding waktu lama. Sehingga tidak merata hasilnya. Yang paling penting konstan, terukur kecepatan jalannya. Nah, ini barangkali beberapa klasifikasi herbisida, Bapak Ibu sekalian. Jadi herbisida pada jagung pasti berbeda dengan pada padi. Karena yang satu padi sawah di zona perairan, yang jagung di darat, itu akan lain. Herbisida itu ada 2 cara pemakaiannya, tanah dan daun. Kalau herbisida tanah pasti pre-emergen, pratumbuh. Kalau yang daun pasti pasca tumbuh. Kemudian juga ada yang mode of action-nya berbeda-beda. Tiap bahan aktif pasti berbeda mode of action-nya. Kemudian ada juga yang diklasifikasikan ke tanah dan daun sama dengan diagonal. Ada post planting, post emergent, pratumbuh atau pre-emergent sama. Kemudian ini juga sama, ada bentuknya, ada yang cairan, ada yang kering, beda-beda. Kemudian, nah yang paling penting saya akan sebutkan di sini, kontak versus sistemik. Jadi herbisida itu ada yang kontak. Bila mana Bapak Ibu sekalian menyemprot herbisida jenis kontak, maka jangan aneh kalau reaksinya cepat. Cepat kering, cepat mati. Tapi dia tidak akan mungkin mematikan yang di dalam tanah, zona perakarannya. Kalau yang sistemik perlu waktu 10-14 hari melihat bahwa herbisida itu bisa mematikan atau tidak. Sebelum 10 hari tidak mungkin. Karena dia begitu disemprot, langsung dialirkan ke jaringan pengangkut, kemudian disebar ke seluruh bagian tubuh gulma, matinya total sebetulnya. Tapi lama. Gitu ya, lebih lama. Ya, ini barangkali ada juga yang berdasarkan selektivitas, ada selektif, non-selektif. Kalau yang selektif, ini yang digunakan selalu pada jenis-jenis tanaman musiman biasanya. Salah satunya nanti di akhir saya coba contohkan. Ya, hanya yang membunuh 1 atau 2 golongan gulma saja, tapi tanaman relatif aman. Non-selektif, semua jenis gulma maupun tanaman bisa mati semua. Contohnya herbisida glyphosat, paraquat. Saya hanya bisa menyebut bahan aktif saja, Bapak Ibu punten. Karena kalau merek dagang nanti yang mempunyainya lah yang bisa ini. Nah, barangkali salah satu jenis herbisida yang mulai banyak digunakan pada pertanaman padi sawah saat ini adalah herbisida berbahan aktif carfentrazone etil. Pertama, cara kerjanya dia menghambat enzim protopropirinogen sehingga klorofil tidak terbentuk. Kalau klorofil tidak terbentuk, maka dia tidak bisa berfotosintesis. Kemudian sifatnya kontak, dia mengendalikan bagian gulma yang kena semprotannya saja. Selektif, tanaman relatif aman. Tapi bukan berarti tanaman bebas 100%. Bisa jadi pas setelah Bapak Ibu menyemprot, mungkin pas awal setelah nyemprot itu pasti ada kuning-kuningnya. Tapi lambat laun dia akan kembali ke normal sebetulnya. Ya, seminggu 2 minggu dia kembali ke normal. Ya. Kemudian bersifat pra dan pasca tumbuh. Ini yang unik sebetulnya. Kan kita mencari bagaimana yang mengendalikan sebelum dan setelah tumbuh. Nah, ini bahan aktif ini dua-duanya bisa. Jadi relatif pasti lebih efektif kalau kita lihat. Nah, kunci dari berhasil atau tidaknya menyemprot herbisida itu kuncinya ada 5. Jadi kami nyebutnya 5 tepat. Pertama yang harus dicek adalah gulma sasarannya dulu. Jangan dulu beli herbisida. Pelajari gulmanya ada 3.
pertama berdaun lebar golongannya, itu tulang daunnya menjari dan menyirip. Kemudian yang kedua rumput, yang ketiga teki. Kalau sudah diketahui jenis gulma yang ada, baru cari herbisidanya. Setelah herbisida ditemukan, maka kapan waktu diaplikasikannya? Kalau kita dalam satu hari, kondisi hari normal, hanya ada 2 waktu, Bapak Ibu, yang paling ideal. Untuk hari yang normal, tidak hujan misalnya. Kalau pagi jam 6 sampai jam 10, kalau sore jam 15.30 sampai jam 17. Karena kecepatan angin relatif ideal. Kalau siang, ada kalanya petani yang menyemprot siang, jangan dilakukan. Karena sayang, kecepatan angin tinggi, begitu disemprot, terbawa angin, nanti justru akan jatuh pada jasad non-target. Dan hilang. Gulmanya tetap aman. Jadi artinya penghamburan. Kemudian tepat takaran, dosisnya harus sesuai. Nah ini juga harus jadi pertimbangan bahwa dosis itu sudah jelas. Setiap di label itu akan muncul, pakailah Bapak Ibu itu. Jangan dilebih-lebihkan. Karena kalau terlalu dilebih-lebihkan, nanti akan mempercepat resikonya resistensi. Dan yang terakhir, tepat cara aplikasi. Dari mulai kecepatan jalan diukur, jelas gitu ya. Artinya bukan diukur secara ini, tapi relatif tetap jalannya konstan. Dan lain-lain. Sehingga targetnya satu. Cara aplikasi itu merata. Kalau sudah merata, maka tingkat keberhasilannya akan tinggi. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang sementara bisa saya sampaikan. Barangkali nanti akan ditindaklanjuti dengan diskusi. Terima kasih Mbak Seli. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat gulma menyerang, hasil panen pun berkurang. Takut ya Pak? Semprot pakai Afinity, 1 hari gulma mati. Cukup 2 saset per hektar, tinggal disemprot. Dengan 3 aksi, kuat membasmi segala gulma. 1 hari gulma pasti mati. Cukup 2 saset untuk 1 hektar. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pakai Afinity sekarang. Kuat dan cepat habisi gulma. Oke, terima kasih banyak Prof. Yayan. Tadi kita sudah banyak dijelaskan ya Prof. Ternyata memang gulma itu resikonya malah justru terbesar ya Prof ya. Betul. Ketika gulma ada serangan gulma, resikonya malah lebih besar. Sehingga perlu tadi ya 5 tepat itu tuh Prof. Apa yang harus diambil langkah oleh petani ya Prof Betul. ya. Oke. Nah, tadi salah satu metode yang Prof jelaskan adalah metode secara kimia ya Prof. Nah, ini kita mau beralih ke solusi dari FMC ke Kang Daud nih. Jadi karena kemarin baru launching ya Kang ya. Jadi solusi pengendali gulma dari FMC yang terbaru adalah Afinity 40 WG. Mungkin nanti Kang Daud bisa menjelaskan kenapa sih petani padi butuh Afinity ya Kang. Dan dari beberapa teaser yang telah kami posting kemarin di sosial media kami juga cukup ramai yang bertanya, nih produknya seperti apa nih gitu ya, keunggulannya apa, aplikasinya seperti apa, dan mungkin dibanding produk lain bagaimana gitu. Nah silakan langsung Kang Daud bisa menjelaskan keunggulan Afinity. Mangga Kang. Oke, terima kasih banyak Mbak Sherly atas kesempatannya. Selamat sore para petani, Sobat Jempolan FMC di seluruh Indonesia. Kebetulan kemarin kita tepatnya di hari Kamis mengadakan acara grand launching di Kabupaten Sindereng Rapang atau Sidrap, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini kita bisa bertemu lagi di acara AgriTalks di Jakarta. Teman-teman bisa banyak berdiskusi. Kebetulan ada Prof. Yayan tadi sudah mengupas tuntas bagaimana masalah di tanaman padi. Ternyata yang pertama itu tadi ya Prof ya, ternyata gulma itu hampir 45%, setelah itu ada serangga, penyakit dan lainnya. Oke, Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan sales story ataupun sisi produk lebih jelas nanti seperti apa. Tadi Prof Yayan juga sudah singgung ternyata Mbak Sherly, Carfentrazone Ethyl ini seperti apa, dan kita juga sudah meriset beberapa survei
tahun lalu di tingkat petani baik di tanam pindah, tabela karena di Indonesia ini ternyata dua metode ya Prof ya. Tidak hanya di tabela tapi tapin ini memang betul-betul mendominasi di Indonesia ini. Tapi sebenarnya ada padi gogo juga ya Prof ya, cuman tidak terlalu signifikan juga. Oke, saya ingin menyampaikan satu hal mungkin kita ada analogi Bapak Ibu semua agar lebih memudahkan kita ketika menjelaskan ketika kita membayangkan lah karena di sawah ini kan petani itu betul-betul sangat terbuka, tidak ada yang menjaga Prof ya, termasuk gulma juga kata Prof tadi jarak tanamnya terlalu lebar, salah. Gulmanya lebih banyak, sempit terlalu rapat juga nggak bagus juga kalau kan beban tinggi ya Prof ya. Nah, kita ibaratkan adalah seorang pemanjat tebing Bapak Ibu. Jadi pemanjat tebing ini kalau kita lihat memang secara gambaran tidak ada APD atau pelindung diri yang dia gunakan ya Pak Prof ya. Jadi resikonya ini sangat tinggi. Ibaratkan petani padi atau tanaman padi di sawah juga memang tidak ada pelindungnya. Dia tidak menggunakan helm, dia tidak menggunakan pelindung kaki, dan lain sebagainya. Resikonya banyak. Jadi yang terjadi adalah, ya pastinya ada resiko, pasti kepala mungkin bisa bocor ya kalau dia jatuh. Kalau jatuh, patah lengannya, kakinya patah. Itu yang pasti akan terjadi di lapangan. Itu pun akan terjadi juga bagi Bapak Ibu yang menanam tanaman padi di sawahnya masing-masing. Nah, itu adalah bentuk tindakan kuratif. Mungkin kuratif ini juga sangat relate atau sangat betul-betul dirasakan sama petani kita di seluruh Indonesia, Prof. Jadi kuratif ini memang suatu tindakan pengobatan ya yang mungkin selalu terjadi orang yang mungkin olahraga ekstrim, jatuh dan sebagainya mungkin tindakan yang sudah biasa dan lain sebagainya dan pastinya mungkin akan ada proses pemulihan yang terjadi dan di situ pasti ada dampaknya Prof atau Bapak Ibu semua. Jadi dampaknya pasti yang pertama adalah ketidaknyamanan. Tidak mungkin orang sudah dioperasi 1 minggu, 2 minggu kemudian langsung lari atau jogging atau bermain bola dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah efek samping pastinya. Yang tadinya mungkin dia kuat jalan atau lari 20 kilo, mungkin karena ada pernah terbentur, patah kaki, mungkin hanya 2 kilo. Itu pasti akan ada efek samping yang terjadi. Yang selanjutnya adalah kita langsung spesifik ke objeknya. Tadi mungkin Prof juga sudah banyak dan kita pun dari sisi perusahaan dan saya selaku marketing eksekutif pun menggali banyak informasi Prof. Ternyata di Indonesia ini hampir 56% pengendalian gulmanya itu nunggu tumbuh dulu. Kalau tidak ada objeknya, ngapain disemprot? Katanya begitu. Terutama bagi para petani di tanam pindah. Mungkin tadi Prof juga nyampaikan, satu pantai utara, mungkin kalau orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berlaku. Tapi kalau orang tabela, mungkin teman-teman ada yang di Banyu Asin, tadi saya lihat di Sumatera Selatan, di teman-teman di Sulawesi Selatan juga ikut join, mungkin di sana ada 2 segmen, tapi dominasinya adalah tabela di sana. Jadi memang kalau orang tabela atau petani dengan segmen tersebut pasti mengaplikan herbisidanya lebih dari 2 kali. Sampir saya pernah tanya sebelum tabur dia semprot. 2 hari setelah tabur dia semprot lagi. 10 hari setelah tabur semprot lagi. 35 hari setelah tabur disemprot lagi Prof. Jadi hampir kurang lebih 4 kali petani tabela atau petani yang segmennya tersebut itu hampir 4 kali dan biayanya saya pernah hitung waktu itu saat FGD, saat survei hampir di 4.500.000 satu musim. Kita bayangkan bagi teman-teman tabela mungkin ya itu adalah masalah paling utama karena pertanaman padi yang ditabur mungkin kompetisinya akan lebih dulu dibandingkan dengan apa yang dia budidayakan.
Nah, ini yang terjadi dan hasil survei menunjukkan petani padi di Indonesia ini menunggu pertumbuhan gulma dan bisa dibilang 3-4 tahun ya baru dia aplikasikan. Terkadang saya tanya, "Pak, Ibu, kalau aplikasi gulma itu seperti apa?" "Wah, nanti aja Mas, tunggu aja ukuran 10 cm, 15 cm." Kan kita tidak tahu ya pola ini. Cuman nanti Pak Profesor Yayan bisa lebih jelas menyampaikannya. Dampaknya sama, jadi analogi tadi kita sambungkan ke sini. Yang pertama, modal biaya belanja herbi pasti akan berkali-kali lipat. Mungkin yang petani biasa cukup satu, wah nggak mampu nih, harus 2-3 macam baru mati. Yang ketiga mungkin yang kedua mungkin biaya matun ya. Ini berlaku mungkin bagi teman-teman di daerah tanam pindah. Kalau tabela mungkin bisa dibilang karena masalahnya gulma, boro-boro mau bayar orang ya, Prof ya. Karena gulmanya wah sangat dominan sekali gitu ya. Dan yang selanjutnya yang ketiga kita pasti populasi gulma juga akan semakin bertambah. Jangankan daun lebar, di sana mungkin teki, daun sempit juga pasti jadi masalah semakin banyak. Yang keempat, ini menjadi inang. Mungkin kalau teman-teman yang di Sumatera Utara mungkinnya kalau inang kan ibu ya, kalau nggak salah artinya ya mohon maaf Bapak Ibu yang orang Sumatera Utara, saya menjawab tersebut. Mungkin inang ini rumah teman-teman atau Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tempat singgah paling favorit gulma ini ya. Iya. Tadi Prof juga menyampaikan Echinochelacos gali ini menjadi tempat favorit bagi penggerek batang. Apalagi bagi Bapak Ibu petani yang punya bedengan sawahnya lebar-lebar, penuh dengan gulma, mungkin itu adalah inangnya pagiblas di sana, kresek, wereng, dan mungkin ada banyak lah di sana tikus juga ya, Prof ya. Jadi sangat complicated lah ya di awal musim ini. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul bisa menanganinya sejak dini. Jadi pertindakan preventif ini sangat-sangat bisa dilakukan. Cuman kita balik lagi Prof, kita pun ingin menyampaikan kebiasaan petani ini purna tumbuh ini sangat-sangat diminati petani sekarang ya. Terutama di 3 tahun terakhir purna tumbuh ini menjadi primadona bagi petani untuk mengendalikan gulma. Dan yang terakhir pasti resiko panen lebih lambat dan mungkin potensi hasil yang diharapkannya pun tidak akan sebanyak yang dimimpikan selama ini. Nah, apa sih sebetulnya dampak ya? Ini mungkin tadi Prof Yayan juga singgung sedikit. Nah, ini adalah salah satu lebih ke contoh di mana salah satu herbisida yang memang ketika diaplikasikan di awal 1-3 hari itu kalau Bapak Ibu lihat di monitor itu yang sebelah kiri bawah itu adalah dampak ketika aplikasi penyemprotan. Saya pernah tanya survei di beberapa daerah juga Prof. Produk ini kalau herbisida kalau ada kuning-kuning itu nggak masalah Pak katanya. Yang penting gulmanya mati. Tidak masalah, mau kuning, mau merah, anakannya tidak bertambah. Ada di salah satu daerah Sumatera Selatan, mungkin nanti teman-teman Sumatera Selatan juga boleh komen ya, karena ini yang saya terima dan saya juga dapat informasinya seperti itu. Dan yang kedua itu adalah contoh yang atas itu di 5-1 minggu. Jadi ada sesuatu hal yang akan berubah nanti di sana. Akan berubah dan akhirnya yang terakhir adalah di sebelah bagian kanan di bawah itu adalah dampak yang akan nantinya pulih kembali. Ini adalah proses di mana ketika teman-teman petani melihat kalau memang secara spesifik mengecek ya, ketika aplikasi itu ada aja efek yang terjadi entah stunting, entah merah, entah toksik dan lain sebagainya. Banyak dari semua jenis herbi karena balik lagi tadi apa yang Prof Yayan sampaikan juga proses kimia ini ya. Kimia itu pasti ada proses ketidaknyamanan, efek samping pasti akan terjadi di sana.
Nah, selanjutnya apa? Kita langsung ke produk kita yang baru kita launching kemarin, Bapak Ibu atau para sobat jempolan di seluruh Indonesia. Pengendalian gulma akan membantu kesuksesan Bapak-bapak karena proses di mana umur 0 sampai 35 hari itu adalah proses di mana Bapak-bapak harus menjaga tanaman padi, sawah Bapak-bapak terhindar dari gulma. Di mana adalah tumbuhan ini yang sangat tidak diharapkan tumbuh terjadi. Sesuai dengan tagline kita, Bapak Ibu, kita lugas dalam hal tagline, kuat, cepat, gulma, tuntas. Diharapkan Affinity ini bisa membantu secara kuat memberantas gulma, secara cepat memberantas gulma, dan pastinya kita spesifik terhadap target sasaran, gulmanya langsung tuntas, libas, langsung mati. Dalam sesuai dengan judul kita hari ini ya Mbak Sherly, 1 hari gulma pasti mati. Wah, mengerikan sekali sebenarnya secara tagline ya. Produk ini luar biasa berarti ya. Nah, apa sih Bapak Ibu yang kita harapkan dan kita berikan? Kenapa Bapak Ibu ini butuh Affinity? Kenapa sih produk ini harus segera dipakai? Kenapa sih produk ini harus selalu digunakan dalam pengendalian gulma? Jadi di monitor kita ada 2 contoh Bapak Ibu. Yang sebelah kiri di mana produk lain ketika sudah disemprot itu adalah gulma. Kalau orang Sunda mungkin cacabean ya, atau bahasa bahasa ilmiahnya ada Ludwigia. Cuman kalau kemarin saya di Sulawesi Selatan ini kalau tidak salah namanya Lagondra atau apa ya. Saya juga mohon maaf kalau teman-teman. Ya, di Jawa ada tepak doro kata profesor ya. Jadi beda-beda nih tiap daerah. Cuman spesifiknya teman-teman bisa lihat. Jadi daunnya memang jenis daun lebar walaupun daunnya panjang. Jadi dia masih dalam hal jenis daun lebar. Dan yang sebelah kanan, Bapak-bapak bisa lihat di mana Affinity ini secara cepat bisa mematikan gulma dengan jarak waktu kurang lebih sekitar 2-3 hari. Ataupun 1 hari itu ada proses pembakaran itu ya terjadi. Jadi kita punya poin kenapa kita berikan aksi kuat. Yang pertama adalah dia bisa mengendalikan kuat dalam mengendalikan gulma yang sudah resisten. Karena petani di Indonesia ini unik kadang Prof ya, Mbak Sherly. Jadi petani itu ada bukan gulma, Herbie ya. Herbie yang sudah favorit, tidak mau diganti-ganti, selalu pengen itu terus. Nah, alangkah baiknya mungkin Bapak-bapak bisa merotasi atau kadang ketika sudah favorit nggak mau diganti, akhirnya udahlah naik dosis aja, naik dosis, akhirnya tetap aja tidak mati. Nah, Carbendazole Ethyl atau Affinity ini bisa mematahkan resistensi yang Bapak Ibu selama ini keluhkan. Itu yang kita berikan kepada Bapak Ibu petani sobat jempolan FMC di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah poinnya adalah kita bisa mematikan gulma di pertumbuhan aktif. Poinnya adalah Bapak-bapak jangan menunggu gulma itu tumbuh tinggi. Kadang nanti saja Pak nunggu berbunga. Ya mungkin itu harus dicabut ya Prof. Bukan dicabut, bukan disemprot lagi. Kalau disemprot mungkin harus 1 ember disemprotnya. Nah, ini adalah proses di mana yang sangat baik di 2-3 daun. Ini adalah memang challenge, memang penuh tantangan. Karena di lapangan ini variatif. Pertumbuhannya tidak mungkin seragam. Pasti ada yang sudah besar dan sebagainya. Tapi indikatornya adalah Bapak Ibu, di 2-3 daun ini adalah proses di mana usia optimal dalam pengendalian gulma di tanaman padi. Nah, nextnya adalah aksi cepat. Apa ini yang disebut aksi cepat? Emang ngebut gitu ya. Secara kematian memang ngebut karena kita informasikan kita dari sebelah kiri. Mungkin Bapak Ibu yang kurang jelas, teman-teman juga boleh zoom atau seperti apa. Kita bandingkan dengan berbagai formulasi yang ada di lapangan atau yang ada di pasaran. Antara WP, WG, dan DF, ternyata DF ini salah satu formulasi yang ternyata ada gumpalan, Prof. Ada gumpalan yang terjadi. Sedangkan WG, Bapak-bapak lihat sebelah paling kiri atau di layar mungkin sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, nanti Bapak-bapak lihat formulasi Affinity ini larut sempurna. Diharapkan ketika Bapak menakar Affinity di dalam larutan ember,
diharapkan di larutan ember karena jangan sampai satu bungkus Affinity dalam satu tank. Khawatirnya yang tadi ya, Prof ya, overdose, Iya. resistensi dan lain sebagainya. Jadi nanti kita sampaikan dosisnya sebenarnya seperti apa sih yang akan diberikan sama Affinity. Jadi dia juga kompatibel betul dalam kelarutannya. Jadi sangat baik. Dan yang terakhir adalah kita bandingkan dalam jangka waktu 12 sampai 1 hari. Kita membuktikan bahwa daun lebar, teki-tekian di sana dalam 12 hari dalam 12 jam itu sudah terlihat, dan 1 hari betul-betul tuntas itu kering gulmanya dan pastinya mati. Dan memang secara timing aplikasi atau posisi lahannya memang harus lembab. Jangan terendam air karena produk ini adalah nanti kita sampaikan adalah murni kontak. Harus ada objek yang betul-betul bisa disemprot di sana. Dan yang terakhir sebenarnya kita menyampaikan aksi berlipat. Aksi berlipat ini sebenarnya lebih ke keuntungan Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan atau yang dikeluarkan selama ini mungkin petani tabela hampir 4,5 juta, 3 juta dan lain sebagainya. Dengan Affinity Bapak Ibu bisa meminimalisir atau lebih efisiensi lagi dalam mengeluarkan biaya herbisida. Kita bandingkan dengan beberapa bahan aktif dan ditambah lagi mungkin kalau teman-teman di tabela sangat kompleks sekali karena percampuran gulma herbisida 1-2 macam mungkin udah hal biasa Prof. Jadi dengan merek lain A, B, C, D mungkin sudah biasa, dan kita coba sandingkan dengan 2,4-D seperti apa, dengan secara harga pun tidak terlalu mahal dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran selama ini dengan biaya hampir mengeluarkan 800.000. Kalau kita menambah biaya dengan 2,4-D 140.000, kita masih di bawah 500.000. Dalam hal ini mungkin biaya matun juga mungkin akan lebih berkurang. Keuntungan bapak-bapak untuk membeli nantinya insektisida, fungisida maupun nanti ada produk nutrisi juga masih bisa membeli gitu ya, karena jangan sampai biaya 1 musim sudah habis oleh herbisida tadi. Itu yang kita juga berikan solusinya dan manfaatnya dari produk Affinity ini. Dan yang terakhir mungkin lebih ke cara kerja, kita juga tidak akan terlalu spesifik karena produk ini juga saya bicara ada golongan di sana. Jadi produk ini masuk ke golongan 14. Tidak selalu saya perjelas karena ini terlalu teoritis. Mungkin nanti Pak Profesor Yayan boleh menambahkan dalam hal ini. Tapi Bapak-bapak juga perlu perhatikan, tadi dari Profesor juga sudah menyampaikan waktu terbaik dalam penyemprotan produk herbisida. Di pagi hari itu adalah produk atau waktu yang paling baik, waktu yang paling efektif. Di pagi mungkin di jam 7 sampai jam 10, kalaupun sore dari jam 3:30 tadi ya Prof ya, sampai jam 5, di mana mungkin angin juga stabil di sana. Jadi Bapak-bapak karena produk ini adalah masuk ke golongan 14 dengan cara kerja reaktif oksida spesies. Jadi memang betul-betul sinar matahari ini sangat membantu proses pembakaran gulma itu secara cepat. Makanya tagline atau sesuai judul kita pada sore hari ini, 1 hari gulma pasti mati, ya kita buktikan kalau hasilnya bagus, penyemprotannya sempurna dan cuacanya mendukung, 1 hari bebas gulma, 1 hari gulma pasti mati itu akan terjadi di lapangan, dan bapak-bapak bisa lihat secara langsung produk ini bisa mematikan gulma secara cepat. Nah selanjutnya ini adalah waktu aplikasi yang kita rekomendasikan Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini bukan jadi patokan karena ini adalah kropenologi atau stadia gulma dari pembenihan, penyemaian sampai menjelang panen. Kita ini kasih estimasi range di 7 hari atau 10 sampai 14 hari mungkin ya Prof ya. Di mana di situ adalah umur stadia gulma 2-3 daun itu muncul. Nah, mungkin ini tidak akan berlaku bagi teman-teman di tabela. Karena tabela ini di umur segini tuh udah tinggi. Mungkin 5 hari itu udah 2-3 daun. Nah, ini mungkin tidak berlaku bagi teman-teman tabela. Jadi saya lebih
rekomendasikan teman-teman atau Bapak Ibu semua sobat petani jempolan di seluruh Indonesia melihat gambar di mana 2-3 daun ini muncul. Jadi kita betul-betul perjelas di mana 2-3 daun ini gimana eceng itu Monocorea vanigalis adalah eceng Bapak Ibu. Fembris mungkin kalau orang Sumatera Selatan ini bilangnya adalah das-dasan, atau kalau orang Sumatera atau Sulawesi Selatan ini lampu-lampu dok, Prof, lampu-lampu, dan ini Spenoclea kemudian gunda ya, kalau orang-orang Jawa Barat ini gunda. Jadi ini adalah akan ditemukan di mana Bapak Ibu ketika ada di pertanaman atau di pesawahan Bapak Ibu, ini yang jadi patokan. Jadi usia stadia gulma yang betul-betul Bapak-Bapak harus perhatikan betul. Bicara dosis, produk ini kita kemas dalam kemasan yang cukup menarik, jadi 30 gram, dan ini adalah produk yang diperuntukkan untuk kondisi atau dosis setengah hektar. Jadi diharapkan mungkin Bapak Ibu yang sawahnya di atas 1 hektar, mungkin belanja produknya nggak akan terlalu banyak. Mungkin cukup 4 bungkus juga cukup untuk 2 hektar ya. Nah dosisnya ini kita kasih rekomendasi di range 62,5 sampai 75 gram, mungkin kurang lebih di sekitar 2 bungkus sampai 2,5 bungkus atau 3 bungkus. Diharapkan ini produk menjadi betul-betul yang menarik bagi petani untuk kita coba di musim ini, karena rata-rata mungkin petani juga sudah mulai pengolahan tanah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini mungkin testimoni dari berbagai daerah teman-teman. Mungkin nanti saya juga meminta kepada teman-teman yang nobar sekarang di Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan untuk menyampaikan sesuatu yang sudah dirasakan yang sudah menggunakan Affinity. Itu dari saya, Mbak Shirley. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wilayah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat gulma menyerang, hasil panen pun berkurang. Takut ya Pak? Semprot pakai Affinity, 1 hari gulma mati. Cukup 2 saset per hektar, tinggal disemprot. Dengan 3 aksi, kuat membasmi segala gulma. 1 hari gulma pasti mati. Cukup 2 saset untuk 1 hektar. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pakai Affinity sekarang. Kuat dan cepat habisi gulma. Oke, terima kasih banyak Kang Daud penjelasannya. Tadi sudah panjang lebar, tapi mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dan ya kita minta testimoni ya beberapa teman-teman. Saya mau nanya-nanya Kang Daud dulu nih. Kang Daud tuh baru nyampe banget dari Sidrap. Ya, kita tanya-tanya ya Pak ya. Jadi pengen tahu kemarin gimana tuh Kang, antusias petani di Sidrap dengan hadirnya Affinity, melihat langsung lahan demo yang sudah diaplikasikan Affinity, gimana Kang? Ya, terima kasih banyak Mbak Sally. Betul, jadi Bapak Ibu, jujur saya baru landing tadi jam 7 pagi, jadi langsung manggung hari ini. Manggung lagi jadi ya? manggung lagi, jobnya ternyata padat di minggu ini. Pak Prof juga terima kasih, Mbak Sally juga ini malah ngasih jadwal, saya kok padat banget gitu ya. Jumat harus langsung menyampaikan produknya gitu ya kepada Bapak Ibu petani di seluruh Indonesia. Jadi produk ini kemarin di Sidrap kita betul-betul diterima dengan baik, karena selama ini di sana adalah yang jadi masalah adalah eceng gondok atau pico-pico orang sana bilang. Jadi produk ini betul-betul menjadi produk yang ditunggu-tunggu selama ini, karena Bapak Ibu juga mungkin kalau melihat ya portofolio herbisida kita kan memang sangat terbatas ya. Kita hanya punya 4 produk selama ini, ada Ali, ada Tigol, ada P0, dan Borak. Balik lagi apa yang tadi sampaikan di awal, di Purna Tumbuh ini kita belum ada yang betul-betul strong, belum ada yang betul-betul kuat, dan selama ini petani itu nunggu. Dan akhirnya kita keluarkan di tahun 2024, dan petani sangat antusias sekali. Mbak Shirley, kita bikin event kemarin di 2 hari. Hari pertama ada hampir 300 orang yang datang, dan hari kedua hampir 600 orang yang datang di Sulawesi Selatan di Sidrap. Luar biasa. Jadi tanggapan di Facebook pun orang Sulawesi Tenggara juga banyak yang komen. Terus kapan Pak di Aceh, kapan Pak di sini. Semoga
saya bisa hadir dan saya bisa launching di seluruh daerah tanaman padi di Indonesia. Jadi memang terlihat sekali Kang Daud, Prof, dari postingan yang kita posting selama ini juga memang petani-petani padi ini memang concern sekali dengan masalah gulma. Mereka juga menunggu nih kira-kira ada produk nggak yang sesuai dengan masalah mereka ya, gitu. Dan diharapkan Affinity bisa menjawab permasalahan tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, kita jeda dengan memberikan kuis. Mungkin nanti bisa ditunjukkan teman-teman yang lagi nobar di layar. Oke, ya. Kita mau masuk pertanyaan pertama. Tadi boleh ditunjukkan lagi pertanyaannya mungkin dari tim. Oke, tadi Kang Daud sudah banyak cerita tentang Affinity. Agak sedikit sulit cara karena kemarin saya ini bikin kuis juga jujur Mbak Sherly. Bikin kuis. Wah, susah banget. Sampai 3 kali baru orang keempat yang menang. Kita coba sekarang ya. Kita coba hari ini. Siapa tahu ada yang bisa jawab. Oke. Kalau tadi menyampaikan dan melihat mungkin ya secara spesifik itunya bahan aktifnya mungkin. Atau mungkin di tempat nobar ada yang pegang produknya mungkin bisa jadi kan. Mungkin jangan dikasih clue dong. Jangan dikasih clue. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah bahan aktif dari Affinity? Nah, silahkan. Ini yang kita tanya ke teman-teman ini dulu deh ya, teman-teman di nobar dulu aja. Oke, boleh dikasih lihat di monitor di untuk layar ya. Oke, iya. Silakan angkat tangan, nanti kita highlight. Oke, yang sebelah paling kanan. Yang baru launching kayaknya. Ini dia baru launching. Oke. Ada. Silakan. Dari Sidrap itu. Siapa itu? Ya, bisa di highlight. Mas Rahman ya, Mas Rahman. Oke. Mas, boleh di unmute mikrofonnya, Mas? Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Hamzah. Pak siapa? Oke. Silakan, Pak. Bahan aktif dari Affinity. Silakan. Etil karpet rason. Coba diulang lagi Pak, boleh Pak? Etil karpet rason. Oke. Ya, jurinya Kang Daud. Gimana Kang Daud? Betul. Oke. Selamat Pak. Selamat Pak Hamzah. Ya, nanti teman-teman FMC boleh di report nama bapaknya siapa di mana. Ntar kita kasih bingkisan menarik dari FMC. Terima kasih Pak Hamzah. Oke. Ya. Nah, kita mau dengar dulu nih karena kan kemarin sudah launching di Sidrap, terus juga sempat soft launching di Sumatera ya. Ya, betul. Sumatera Selatan di juga. daerah Pasang Surut. Ya. Nah, kita sudah ada 2 kegiatan Affinity. Nah, kita mau tanya nih, adakah bapak-bapak di sini bapak-bapak petani yang mungkin sudah melihat hasilnya langsung atau sudah menggunakan, bisa memberikan testimoninya kepada kami? Silakan. Mungkin kita buka satu petani dulu. Bisa dari Sumatera Selatan atau dari Sulawesi yang sudah ready, boleh kasih tanda aja di kameranya, nanti kita lihat. Dari Sumatera Selatan bisa? Oke, teman-teman boleh dibantu nanti. Ada? Tuh, yang paling kanan. Iya. Nah. Oke. Selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya mau tanya, Pak. Oh, oke. Silakan. Nama saya Muhammad Arifin dari Desa Mulyawangi, Kabupaten Oku Timur, Kecamatan Bulmateng, Sumatera Selatan. Iya, Pak. Oku Timur. Ini yang mau saya tanyakan masalah gulma rokotan. Kalau di Sumatera Selatan itu Oku Timur rokotan, Pak. Daun lebar. Oh iya. Memakai herbisida Affinity itu bisa enggak?
Oke. Tadi nama gulmanya boleh diulang Pak, nama gulmanya? Krokotan. 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 Ya. Itu gulma berdaun Daun lebar. Lebar. Gulma berdaun lebar ya Pak? Ya, enggak. Sebetulnya teman-teman juga saya pernah banyak diskusi mah. Jadi produk ini memang Oke. gulma ini masuknya daun lebar. Daun lebar. Oke, kita coba jawab ya Pak. Ada pertanyaan lain? Oke, iya. Ya. Iya, oke. Baik. Kita langsung jawab ya Pak Muhammad Arifin ya, kalau nggak salah tadi dari Oku Timur. Oke, Kang Daud silakan. Oke, makasih banyak Pak Muhammad Arifin. Kalau saya sebenarnya pernah banyak dapat informasi dari Lampung, dari Sumatera Selatan. Krokotan ini memang saya juga tidak tahu spesifik persis gulmanya, Prof ya. Ya. Cuman teman-teman bilang ini adalah gulma daun lebar. Kalau kita bicara daun lebar, sebetulnya produk ini tidak gulma tadi itu tidak terdaftar. Karena kita di label ini hanya terdaftar untuk monokoria, eceng gondok, cacabean, ludwigia, spenoclea, dan gunda. Tapi Bapak Arifin mungkin bisa dibantu melakukan demo plot bagi teman-teman nanti di sana, karena produk ini kita juga tidak tahu persis seperti apa, tapi diharapkan Affinity ini bisa membantu dalam hal permasalahan yang ada di sana. Mungkin Pak Profesor Yayan kalau ada tambahan silahkan Pak Prof. Iya. Jadi sebetulnya herbisida itu terkait dengan golongan gulma, Pak. Tadi saya sampaikan sebenarnya golongan gulma itu kan ada 3. Ada golongan berdaun lebar, ada teki, dan rumput. Jadi sebetulnya sistematika dari organik dari fisiologisnya, kalau yang berdaun lebar itu akan mirip. Jadi saya yakin kalau dia misalnya herbisida ini sudah efektif pada herbisida apa yang berdaun lebar tadi yang efektif gulmanya? Monokoria, krokotan juga bisa. Asal aplikasinya pas waktunya. Waktu aplikasi yang pas itu sebetulnya yang paling pas itu adalah di awal pertumbuhan. Di awal pertumbuhan. Tadi Kang Daud menyebut 2-3 daun, Pak. 2-3 daun. Jangan sampai sudah besar krokotannya. Kalau krokotan apapun gulmanya sudah besar, itu problemnya jadi beda. Karena sebetulnya herbisida ini diciptakan untuk mengendalikan gulma, bukan memberantas gulma. Kalau mengendalikan gulma itu, dimanapun di dunia ini tidak akan sampai 0, Pak. Pasti dia ada yang tertinggal. Tapi yang tertinggal itu adalah yang tidak akan signifikan mengurangi hasil panen. Nah, kalau udah pada gede, dosisnya harus dinaikkan, itu masalahnya. Kalau dosisnya dinaikkan, itu kan resikonya ditambah, Pak. Ke lingkungan juga kurang bagus. Nah, itu kan. Itu gulmanya, Pak. Diginiin, Pak. Kamera diperdekat. Betul tuh. Berdaun lebar tuh. Daun lebar. Gulma air ya, Prof? Iya, gulma air. Ya, gulma air itu. Itu berdaun lebar, Pak. Jenisnya berdaun lebar. Jadi insya Allah itu bisa masuk, Pak. Bisa efektif. Karena sebetulnya asal dia gulma semusim yang bukan berkayu, kan yang di padi sawah itu tidak ada yang berkayu sebetulnya. Dia mungkin pasti efektif. Apalagi Canfentragion etil itu relatif baru. Pasti dia efektif, Pak. Itu. Silakan dicoba saja, Pak. Semoga bisa menjawab ya Pak Arifin dari jawaban dari saya dan Prof Yayan. Oke. Pak, kurang lebih tadi jawabannya
itu Pak Muhammad Arifin. Jadi mungkin dari teman-teman FMC di sana nanti bisa membantu ya kalau Ya, mau uji coba, betul. demo Ya. plot dulu seperti itu ya, Pak Arifin. Ya, karena Dan teman-teman kan sudah tersedia sebenarnya di distributor maupun Ya. sub-distributor di sana karena Ya. daerah udah masuk Sumatera Selatan. Karena kemarin kita acara soft launching-nya di bulan April dan pastinya teman-teman silakanlah kalau Ya. mau coba bagi para petani di Oku Timur ya, terutama silakan Bapak Ibu segera dicoba produknya. Oke, terima kasih infonya. Kita lanjut lagi, mungkin bisa kembali ke layar yang nobar. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau testimoni atau bertanya? Silakan. Oke, boleh di highlight salah satu, ada 2 tadi, mungkin dipilih salah satu. Tuh, Yang tengah ya tengah. mungkin ya, Siapa? Nah, Mas Sultan mungkin ya. Sultan ya. Tuh yang dari Jepang udah masuk. Nah, ini Pak, sini Pak. Tuh. Ini Oh, oke. yang untuk kedua. testimoni. Oh ya, silakan Mas Rahman lagi nih. Ya, Di Sidrap ini yang baru launching ya. masih Oh, hangat yang hangatnya masih nih hangat. acaranya. Itu lagi. Silakan Pak. Dandi. Ya, silakan Pak. Saya Dandi. Nih, Iya. sudah pakai tadi. Kita hujan sana sore. Hujan. Kasih nampak kue. Sudah coba Affinity Pak? Sudah lihat juga? Hasilnya gimana? Hasilnya bagaimana nih Pak tuh? Ya, Bapak Kue mantap. Mantap. Oke. Makasih Bapak ya. Kasih Pak. Oke. Terima kasih. Nah, ini Kang Daud, Prof. Yayan, kita juga dapat banyak pertanyaan. Sebenarnya bukan hanya hari ini, tapi dari beberapa hari yang lalu. Ya. Mungkin saya bisa bacakan ya beberapa pertanyaannya. Mungkin sebenarnya beberapa sudah dijelaskan lagi, tapi nggak apa-apa kalau mau kembali dijelaskan Kang Daud ya. Yang pertama adalah, bisakah untuk gulma jawan? Itu satu. Yang kedua, haruskah cara nyemprotnya sama seperti yang di video? Oke. Apakah nanti ada perbedaannya, hasil, dan lain sebagainya? Ya. Mungkin Oke. yang pertama dulu untuk Oke. gulma. Dari siapa ada Yang akunnya? satu dari Nandar Panutun. Bisakah untuk gulma jawan? Oke. Dari Nandar Panutun ya. Ya. Tadi nanya jawan. Karena produk ini tadi sudah kita sampaikan adalah spesifik ke daun lebar dan teki-tekian. Jadi produk ini memang spesifik lebih ke daun sempit, daun lebar dan teki-tekian. Jadi untuk jawan ini masuk daun sempit. Oke. Pak siapa tadi? Pak Nandar Pak Panutun. Nandar Panutun. Jadi ini kita tidak spesifik untuk jawan Pak atau daun sempit. Jadi ke Bapak kalaupun ini kita punya produk namanya P0 Pak. Jadi kita Bapak tidak pakai Affinity. Jadi nanti pakai P0. Tapi kalau memang ada masalah di daun lebar, Bapak bisa pakai Affinity, nanti di follow sama P0. Gitu mungkin. Oke. Tadi Yang kedua, cara nyemprot harus sama seperti yang di video. Mungkin maksudnya di video yang tadi kita Ya. komersial ya, video Ya, komersial. jadi Bapak Ibu, kenapa kita menyampaikan tadi di video agar lebih memudahkan? Ada 2 saset yang langsung dituangkan. Kita ini adalah dosisnya kan 60 gram ya, atau kurang lebih sekitar 62,5 yang sesuai dengan apa yang di rate di di kemasan. Jadi di kemasan produk ini adalah kita kemas betul-betul memudahkan petani. Anggaplah Bapak dalam 1 hektar ini cukup menyemprot dalam 1 hektar cukup 10 tank. Anggap Bapak di situ memberikan larutan sekitar 1 liter air. Kita masukkan semua Affinity dalam 2 bungkus. Bapak tinggal menakar per tangkinya nanti 100 mili. Jadi kita bikin larutan induk dulu Pak. Kita bikin larutan induk. Jadi jangan betul-betul sama. Jadi Bapak-Bapak harus tahu juga jumlah tangkinya dalam 1 hektar ini Bapak butuh berapa. Kalau Bapak butuh 10 ya berarti ada 100 mili larutan induk yang Bapak harus masukkan ke dalam tank. Mungkin itu Mbak Shirley yang bisa saya jawab untuk pertanyaan 2 tadi. Iya, terima kasih Kang. Kita mungkin kembali ke teman-teman online ya. Ya. Boleh kita lihat lagi teman-teman yang ngobat.
Boleh dikasih lihat pertanyaannya, mungkin ada yang di kolom chat atau mungkin yang mau bertanya langsung. Oke, ini ada lagi dari Facebook kayaknya Kang Daud ya. Oh, dari Zoom. Oke. Oke. Bagaimana menghilangkan gulma dengan rekayasa genetika? Apakah pernah? Wah, ini kayaknya terlalu teori ya. Ya. Saya mungkin nggak bisa jawab ya. Mungkin saya langsung berikan ke Prof. Yayan yang akan langsung kupas tuntas genetika. Aduh. Bagaimana, Prof? Silakan Pak Profesor Yayan untuk menjawabnya. Terima kasih. Ini Ibu Kusumiati nih. Ya. Jadi gulma dengan rekayasa genetika. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah kalau gulma itu artinya tumbuh sendiri, ya, tidak ditanam sekaligus pada akhirnya tidak diharapkan pertumbuhannya. Ya otomatis harus dikeluarkan. Karena sebetulnya kalau katakanlah apapun jenis tumbuhannya dia ditanam, maka itu menjadi yang diharapkan. Contoh alang-alang misalnya kita tanam untuk pakan ternak, ya itu bukan gulma, itu jadi tanaman gitu. Nah, itu sebetulnya kalau dia memang tumbuh tidak ditanam, tidak diharapkan oleh petani, ya itu harus dikeluarkan. Ya pengendaliannya memang tadi ya, kalau tergantung pada akhirnya luasan lahan. Kalau luasan lahannya sangat relatif sempit, ya orang mengendalikannya mungkin dengan cara mekanis. Ya. Tapi kalau sudah misalnya tadi 1 hektar bahkan lebih misalnya, kemudian tenaga kerja juga makin tidak ada, makin mahal, artinya peran herbisida menjadi hal yang utama. Barangkali itu, Ibu Kusumiati, terima kasih. Iya. Terima kasih, Prof. Yayan. Untuk tadi teman-teman yang lagi nobar, ada lagi yang mau tanya ya? Iya. Silakan. Tadi ada 2 atau 3. Ya. Sudah raise Orangnya hand di itu, mana sudah raise hand. Nah. Nah. Dari Lampung. Ya. Silakan, Pak. Langsung, Pak. Dia dari Jepang. Lagi Sore, riset di Pak. sana. Iya, Pak. Iya, silakan, Pak. Dari mana, Pak? Dengan siapa, Bapak? Dengan Pak Taufik. Ya, kita bisa dengar kok, Pak. Pertanyaannya, silakan. Karena di Lampung Barat ini kan banyak zat asam, artinya untuk Maaf, di Lampung banyak apa, Pak? Tadi suaranya hilang. masih banyak mengandung zat asam. Zat asam. Zat asam. Mengandung zat Ya. Iya. Ya. seperti itu pertanyaannya. Oke. Oke. Saya dengar sedikit Oke. ada zat asam yang terkandung Di dalam tanah. Kayaknya ini sangat teoris. Mm-mm. Mungkin Pak Prof. Yayan. Ya. Prof. Yayan mungkin bisa dibantu, Mungkin Prof. karena kalau Sumatera kan mungkin Ya. ada gambut Ya. dan sebagainya ya, Prof. Ya, jadi sebetulnya gini, Bapak yang dari Lampung gitu ya. Jadi tadi kebetulan suaranya kadang hilang gitu ya, tadi putus-putus, Pak. Tapi intinya bahwa ini herbisidanya purna tumbuh. Jadi dia akan paling efektif kan mengenai tumbuhannya, gulmanya. Bukan herbisida terutama di herbisida tanah sebetulnya. Kalau herbisida tanah, nah itu harus kita teliti sebetulnya terkait karena ini baru. Gimana sebetulnya tingkat persistensinya berapa lama dalam tanah? Karena ada terkait dengan zat asam di sana. Tapi karena ini adalah purna tumbuh, jadi saya yakin itu tidak terlalu jadi masalah. Karena yang disemprotnya gulma, bukan tanah. Kalau yang disemprotnya tanah, nah itu sebelum disemprot tentu harus dilihat dulu
dicoba dulu, dibawa ke laboratorium, nanti kelihatannya berapa lama. Jangan sampai misalnya makin kalau dia itu terlalu lama, melebihi 1 musim, itu kan harus dihindari. Tapi intinya gini Pak, kalau tanah itu zat asam, salah satu cirinya adalah C-nya bisa ketinggian, lebih dari 5 kadang. Nah itu yang jadi problem. Sementara C organik dalam tanah itu kan maksimal itu di tinggi. Tinggi itu 3 sampai 5. Nah, jadi tidak ada yang misalnya tingkat kesuburan C organiknya 3 sampai 5 tapi dia asam. Tapi kalau kebanyakan kita memberikan bahan organik, bukan tambah subur, tapi tanahnya jadi asam. Jadi makanya orang kan memberikan bahan organik itu bertahap. Jangan sampai misalnya 1 musim sekaligus breng gitu. Jadi takarannya harus jelas. Jadi tiap musim diberikannya sehingga lambat laun dia terakumulasi dalam tanah, kemudian C organiknya yang naik, tapi naiknya terkendali gitu. Itu barangkali jangan terlalu khawatir Pak, ini purna tumbuh. Jadi saya yakin tidak terlalu masalah dengan asam dalam tanah. Itu saja. Terima kasih penjelasannya sangat detail ya untuk kasus yang di Lampung tadi. Oke, nah ini beberapa yang saya lihat di Facebook juga, karena Affinity ini kan digunakan untuk padi ya, terdaftar di padi, betul ya Kang Daud ya. Tetapi banyak juga yang bertanya, ini saya lihat beberapa adalah apakah itu bisa di gulma tanaman bawang merah? Ada yang nanya seperti itu juga gitu ya. Ada beberapa orang soalnya menggunakan seperti ini, dan juga apakah sampai ada yang tanya apa bisa digunakan di tanah lapang. Nah tuh itu banyak yang mungkin sebenarnya banyak kendala dengan gulma ya, tapi tidak hanya di tanah, tapi di darat ya mungkin. betul. Gimana nih? Ya, terima kasih banyak pertanyaannya teman-teman yang di Facebook. Bisa nggak di bawang merah? Untuk saat ini produk ini kita tidak terdaftar di sayuran, jadi spesifik untuk tanaman padi. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sekarang lagi tanam bawang merah, ini produk adalah spesifik untuk tanaman padi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membeli Affinity dan diaplikasikan tidak efektif, malah gulmanya yang terkena atau bawangnya yang terkena, mungkin itu yang jadi problem. Jangan sampai balik lagi apa yang tadi Pak Yayan sampaikan ya, kita juga harus tepat juga di mana sesuai dengan pendaftaran dan cropnya atau tanamannya yang sudah terdaftar di label itu. Dan yang kedua mungkin tanah lapang tadi mungkin akan lebih sama, kurang lebih ya, karena produk ini mungkin diharapkan apakah bisa di sayuran, apakah bisa untuk di jagung. Jadi produk ini spesifik untuk tanaman padi. Jadi kita tidak bisa mengendalikan gulma di luar crop padi gitu. Oke, terima kasih Kang Daud. Nah, kita lihat lagi, pertanyaannya cukup banyak ya kan, kita coba satu-satu ya. Nah, apakah Affinity bisa digunakan dengan dicampur dengan pupuk urea? Iya. Gimana Kang? Langsung aja dijawab. Oke. Ya, Bapak-bapak, ini mungkin banyak ya herbisida di pasaran ini yang dicampur. Prof Yayan juga mungkin banyak brand-brand ya yang terdaftar di sana dengan 2 metode, ada yang dicampur pupuk, ada yang disemprot. Tapi produk ini kita spesifik untuk disemprot. Bapak-bapak mungkin bisa bayangkan kalau dicampur urea, mungkin kebutuhan urea dalam 1 hektar 1 kintal sampai 2 kintal, Prof. Kita ngaplikasikan herbisida ini cuma 60 gram. Jangan harap mungkin gulmanya juga bisa terkendali ya. Jadi kita spesifik harus disemprot Bapak-bapak, jadi diharapkan sesuai dengan apa yang sudah kita rekomendasikan. Nah, ini tadi Kang Daud juga sudah sempat singgung ya di presentasi di depan bahwa Affinity ini kontak atau sistemik, tapi masih ada yang menanyakan, bisa mungkin ada juga yang baru nonton ya. Iya. Affinity ini kontak atau sistemik, terus dampaknya apakah ada kuning terhadap padi ya, dan berdampak kuning terhadap padi. Ya, Gitu. oke. Gimana? Terima kasih mungkin Pak Vino ya, Pak Vino APD dari Facebook ini ya. Jadi Affinity ini kontak, tadi sudah kita sampaikan, produk ini kontak. Jadi harus ada objeknya. Kalau tidak ada, ya tidak akan bekerja.
Jadi diusahakan bapak-bapak ketika mengaplikasikan ini posisi lahannya lembab. Posisi lahannya lembab tidak tergenang. Jadi itu yang kita rekomendasikan. Terus berdampak kuning, balik tadi ke cerita awal, baik semua herbisida rata-rata ada dampak, tapi produk ini 1 minggu akan pulih lagi. Efek kuning ada, tapi tidak terlalu signifikan betul. Tergantung balik lagi, kita harus tepat dosisnya, cara aplikasinya juga jangan dibolak-balik, karena produk ini harus 1 kali semprot. Jangan sampai sisa tangki, ya Prof ya, Ya. kebanyakan mungkin ada yang nanggung, disemprotkan lagi aja biar mati. Nah, Affinity ini jangan sampai bapak-bapak kalau ada sisa tangki, ini disemprot lagi di sawahnya. Oke, itu mungkin dari saya, Mbak. Kita masih ada pertanyaan, tapi kita tunda dulu. Kita mau masuk ke kuis. Oke, ini kembali kuisnya untuk teman-teman yang nobar. Silahkan dipersiapkan jawabannya. Oke, pertanyaannya boleh dilihatkan di layar. Oke, kita tunggu sebentar. Belum ada. Sebentar ya, Bapak-bapak, kita mau cek pertanyaannya dulu. Oke. Oke. Ini tadi juga sudah dijelaskan di awal tentang keunggulan Affinity nih. Sebenarnya kalau Bapak-bapak menyimak pasti tahu. Mungkin saya sebutkan langsung 3 aja ya. Jadi tahu mereka jawabannya apa ya. Bapak-bapak bisa sebutkan 3 keunggulan atau keunikan dari produk Affinity. Biasa kita sebut USP-nya Affinity ini apa? Gitu. Silahkan. Bisa kembali ke layar nobar biar kita lihat ada yang menjawab. Oke, ada yang sudah bisa jawab? Saya kasih clue, depannya ada kata-kata aksi, betul ya? Semuanya ada aksi. Semuanya ada aksi. Nah, dia tuh langsung beraksi. Nah, ada 3 kata aksi. Menunjukkan kehebatan, keunggulan, keunikannya dari Affinity. Ayo, silakan. Ya. Oke, dengan siapa Pak? Ini dari Sumatera Selatan kayaknya. Dari Sumatera Selatan kah Pak ini? Ya. Keunikannya yaitu dalam 1 hari itu bisa langsung sekarang juga tapi dengan itu itu dalam 1 hari. Oke, Pak. Ya, dijelaskan. Harus dijelasin. Ya. Aksinya langsung dijelaskan. Oke, Pak, kalau secara singkat, aksinya itu aksi apa Pak? Yang tadi tuntas, langsung, secara cepat, itu aksi apa tuh Pak? Sebenarnya di belakang saya ada jawabannya sih Pak. Cuman nggak kelihatan aja ya, kecil ya. Aksi kuat, ada jawabannya di sana. Aksi kuat, cepat. Satu lagi aksi apa Pak? Aksi kuat, cepat, berlipat. Ya, betul Pak. Terima kasih juga loh Pak, tadi dijelaskan ya Pak, bagaimana aksi kuat dan cepat itu. Berarti apa yang tadi saya jelaskan nyampe ke bapak-bapak petani. Ingatan bapak-bapak. Iya, terima kasih Pak. Oke, nanti teman-teman FMC tolong dicatat nama tadi ya, dari Sumatera Selatan. Oke, kita masih ada pertanyaan, kita ambil ya beberapa pertanyaan lagi ya, Kang Daud dan Prof ya. Boleh ada yang mau bertanya lagi dari nobar atau kita kembali ke yang Facebook? Mungkin yang nobar dulu. Nobar dulu ada yang mau bertanya? Ya, masih ada. Tadi Tuh. Sultan kayaknya tuh. Mas Sultan Ya, yang ini namanya ada yang mau Sultan. bertanya, Pak. Sultan, ya. Ya, silakan. Langsung aja. Oh, Affinity-nya udah banyak belinya tuh. Ya, sore Pak. Yang bertumpuk-tumpuk. Ya, ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Mau bertanya nih, Mbak. Ya. Nama Mulisin. Dari Nama Desa Mulisin. Mulyo mau bertanya. Di sini mayoritas
tanam tabela. Ya. Ini caranya menanggulangi gulma itu gimana? Dari mulai dari mulai kita tanam, Ya. berapa hari kita penyemprotan? Ya. Apa dari 10 hari? Ya. Kita kan berkompetisi sama rumput. Ya. Ya, betul. Ya. Tuh. Oke, Pak. Ya itu saja dari kami. Ya. Makasih. Makasih Makasih. Pak Musilin ya tadi ya. Ya. Oke, jadi dengan kondisi tabela tadi ya, bagaimana sebenarnya Ya. cara yang paling baik untuk Ya, menanggulangi? tadi juga mungkin saya juga sudah singgung ya, Ya. Mbak. Jadi Mhm. sebelum tabela ada yang nyemprot, 2 hari setelah tabela nyemprot, Ya. 10 hari setelah tabela nyemprot, 35 hari setelah tabela nyemprot lagi, Prof. Mungkin Profesor mungkin lebih spesifik untuk area tabela ini yang gimana sih? Cuman karena kan dia berkompetisi betul ya, Prof. Jadi tabela ini sebenarnya bagus, tapi salah satu tantangannya adalah pasti gulma. Ya. Karena sebetulnya tanaman itu bareng tumbuhnya dengan gulma. Betul. Sehingga jangan aneh, dibanding tanam pindah, gulmanya lebih banyak. Kalau tanam pindah kan padinya bibit udah tumbuh, kemudian nanti menyusul gulma. Kalau ini bareng, maka tingkat kebahayaannya kalau dibiarkan lebih bahaya akibat dari kompetisi dengan gulma. Maka harus dikendalikan sedini mungkin. Nah, sebetulnya tadi ciri dari Kang Daud sudah muncul bahwa udah di 2 sampai 3 daun deh yang pertama. Maka sebetulnya kenapa di herbisida itu selalu dari mulai misalnya ada yang pasca tumbuh dari mulai 7 sampai 21 hari. Karena tiap tempat berbeda-beda tentunya. Yang pratumbuh dari 0 sampai misalnya 7 hari. Karena beda-beda. Nah, sebenarnya kaitan dengan kalau menggunakan Affinity dia kan pra dan pasca tumbuh. Maka sebetulnya harus dilihat bahkan sejak tanam sampai 7 hari. Karena tabela harus lebih duluan nih, gitu. Kalau dia misalnya sudah kelihatan di 2-3 hari itu sudah tumbuh 2 sampai 3, semprot langsung. Ya. Nah, bisa jadi pulau yang lain mungkin di saya belum ada gulmanya, katanya misalnya 2 hari itu adanya di 6 hari, ya di 6 hari Pak. Itu. Jadi betul-betul tingkat pengamatan Bapak Ibu itu harus demikian jernih sehingga pas waktu pengendaliannya. Tapi dalam momentum tabela itu 0 sampai 7 hari itu rank pasti gulma sudah mulai tumbuh. Gitu Pak. Itu saja barangkali. Mungkin tambahkan juga ya, Ya. Mbak Shelly. Jadi teman-teman di Sumatera Selatan ini dari tahun lalu juga sudah melakukan campaign borgol. Kombinasi 2 produk kita antara boral dan tigol. Jadi bapak-bapak yang dipasang surut atau di Kecamatan Air Saleh ya tadi ya mungkin ya Mas Sultan. Jadi di sana itu kita punya kombinasi produk boral dan tigol. Karena produk ini adalah dua-duanya pratumbuh nih, Profesor. Jadi di pratumbuh ini diharapkan kita bisa menekan biji gulma di awal. Sampai ketika Bapak nanti ketika sudah tabela atau sudah tabur di 10 hari mungkin nanti ada eceng yang tumbuh, teki-tekian atau fimbristilis atau das-dasan yang tumbuh. Nah, kita bisa follow up dengan Affinity. Bapak-bapak di awal bisa pakai boral tigol, selanjutnya nanti pakai Affinity. Itu mungkin, Mbak. Terima kasih banyak penjabarannya dan Kang Daud. Sudah 1,5 jam tapi masih ada pertanyaan. Kita mungkin buka 2 terakhir ya, pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Kembali mungkin yang dari tim Nobar dulu ya, kalau masih ada. Kalau tidak ada, masih ada beberapa dari Facebook. Dari tim Nobar, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada, silakan. Oke, kalau gitu kita lihat yang dari Facebook, mungkin boleh ditampilkan. Tadi yang pertanyaan dari Facebook kayaknya masih ada 2 yang belum dijawab. Oke, sebenarnya banyak Kang Daud dari beberapa postingan ini ya, tapi mungkin kita ambil yang
serupa lah ya, mereka bertanyanya kurang lebih. Nah, kita lihat di sini dari saya nggak tahu itu namanya siapa, kurang kelihatan, tapi kapan waktu yang tepat untuk aplikasi ya? Ya. Kapan waktu yang tepat untuk aplikasi? Nah, ini sekaligus mengingatkan kembali lah, Kang Daud ya. Kapan waktu yang tepat aplikasi, gulma sasarannya dan dosisnya. Ya, Gitu. oke. Atas nama Faisal ya, itu mungkin Pak Ibu. Jadi kapan waktu yang tepat kalau bicara tanam pindah mungkin di range di umur 10 sampai 14 hari. Di mana nanti usia stadia gulma ini di 2-3 daun. Jadi patokannya adalah pertumbuhan aktif gulma. Jangan melihat berapa Bapak itu umur tanamannya. Karena kalau melihat umur tanaman ya belum tentu juga nanti dia sudah tumbuh. Tapi kalau sudah 2-3 daun itu menjadi patokan yang sangat optimal atau yang sangat kita rekomendasikan. Gulma sasarannya apa? Jadi kita sudah terdaftar di 2 jenis gulma. Yang pertama adalah daun lebar. Di sana ada eceng, cacabean, cangkehan mungkin ya yang mungkin Bapak Ibu sering dengar. Ada gunda atau gundo, mungkin orang Sumatera Selatan katanya ngomongnya gundo. Yang terakhir adalah teki-tekian, mungkin das-dasan, fimbristilis. Kalau bahasa ilmiahnya adalah fimbristilis, Cyperus eria, Cyperus deformis. Kita bisa kendalikan. Kalau daun sempit kita tidak terdaftar untuk jenis daun sempit ya. Dan yang terakhir dosisnya sangat kecil, jadi hanya 2 bungkus per hektar, kurang lebih sekitar 60 gram per hektar. Sudah cukup bisa mengendalikan gulma di umur 2-3 daun. Terakhir, kelebihan dari produk Affinity, Kang Daud. Ya, mungkin kelebihannya balik lagi karena sesuai dengan tagline ya, aksi cepat, aksi berlipat, aksi kuat. Jadi produk ini betul-betul bisa mengendalikan gulma secara cepat. Jadi Bapak-bapak kalau aplikasinya cuacanya baik, cerah, besok Bapak-bapak sudah bisa lihat hasilnya, reaksinya sangat cepat dan diharapkan hingga umur 35 hari ke atas Bapak-bapak sudah tidak memusingkan lagi gulma yang akan muncul di lapangan. Oke. Itu mungkin Mbak Shirley. Makasih banyak Kang Daud. Jadi tadi sudah banyak sekali ya tanya jawab, juga mungkin ada tadi petani yang juga sudah mencoba Affinity dan terbukti ya Affinity menurut petani mantap lah untuk mengendalikan gulma gitu, dan juga ada penjabaran dari Prof Yayan. Nah, mungkin untuk kita merangkum diskusi kita sore hari ini, mungkin sebelumnya layarnya boleh diganti ke teman-teman nobar juga ya. Nanti kalau teman-teman nobar sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan rangkum ya acara kita sore hari ini. Mungkin dari Prof Yayan ada closing statement Prof untuk petani-petani padi kita di Indonesia, bagaimana mengendalikan gulma yang efektif agar hasil panennya juga optimal, Prof. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanaman padi sawah, barangkali yang pertama adalah tadi jangan lupa di awal itu harus dicek gulmanya kalau ingin mengendalikan gulma yang baik. Jadi hal yang kedua itu baru beli herbisida, jangan dibalik Bapak Ibu, beli herbisida dulu baru lihat gulma, itu terbalik karena bisa jadi tidak cocok ya. Yang paling penting adalah kecocokan kedua hal tadi, karena tadi yang paling penting lihat targetnya. Kalau dia targetnya misalnya berun lebar, insya Allah semua jenis yang berun lebar bisa kena. Kalau dia targetnya misalnya rumput, ya semua yang ada di rumput pasti kena. Jadi jangan khawatir kalau herbisida. Satu hal lagi, barangkali saya agak sedikit tadi karena pertanyaan ke Kang Daud. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tanaman sayuran, jangan gunakan herbisida. Saya tidak menyebut bawang ya, tapi sayuran. Misalnya sayuran daun kan banyak gitu ya. Sayuran itu terbuka titik apikalnya. Dia paling peka terhadap zat kimia itu sayuran. Boleh menggunakan herbisida, tapi 2 waktu. Yang pertama, kalau menggunakannya adalah tanpa olah tanah. Jadi dia sebagai pengganti sebelum tanam untuk mengendalikan gulma awal.
Itu satu. Belum ada tanaman nih. Yang kedua, kalaupun maksimal pratumbuh gunakannya sebelum tanam. Kalau setelah tanam, lebih baik jangan deh. Karena apalagi sayuran daun saya tidak merekomendasikan sama sekali. Gitu ya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Ya, makasih banyak Prof. Yayan. Closing statement dari Kang Daud, silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Sherly. Selamat sore mungkin Bapak Ibu Sobat Jempolan di seluruh Indonesia. Jadi kita punya herbisida purna tumbuh sekarang diharapkan bisa membantu para petani di seluruh Indonesia yang punya kendala terhadap daun lebar dan teki-tekian, dan produk ini bisa betul-betul membantu Bapak Ibu dan memperlihatkan kecepatan kematiannya dalam 1 hari. Jadi yang terakhir mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mencoba Affinity. Saya ingin mengucapkan Affinity Mapakoe untuk petani daerah Sulawesi Selatan, Affinity Alus Pisan untuk petani daerah Jawa Barat, Sunda dan sekitarnya. Saya ingin mengucapkan Affinity Jos untuk di petani di daerah Sumatera Selatan dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu aja dari saya, Mbak Sherly. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Yayan dan Kang Daud. Jadi sudah kita kupas tuntas ya permasalahan gulma dan juga solusinya, yaitu produk terbaru dari FMC adalah Affinity 40WG, dan kami harapkan memang produk Affinity ini dapat membantu para petani padi di Indonesia. Oke, begitu saja untuk sore hari ini, Prof. Yayan, Kang Daud. Nanti kita akan ketemu di AgriTalk sesi berikutnya, dan kayaknya kita akan ketemu di minggu depan, dan akan sedikit berbeda karena kita akan live di lahan di Jawa Timur, seperti itu. Jadi dinantikan untuk topik selanjutnya. Oke, saya Sherly dan kita akhiri AgriTalk kita sore hari ini. Sampai jumpa di AgriTalk berikutnya. Selamat sore. Sore semua. Saat gulma menyerang, hasil panen pun berkurang. Padiku. Takut ya, Pak? Hah? Semprot pakai Affinity 1 hari gulma mati. Pakainya gampang kok. Cukup 2 saset per hektar, tinggal disemprot. Dengan 3 aksi. Aksi kuat membasmi segala gulma. Aksi cepat, 1 hari gulma pasti mati. Dan aksi berlipat, cukup 2 saset untuk 1 hektar. Sini, ngumpul. Jadi sekarang gak usah khawatir sama gulma yang mengganggu di sawah. Semua terkendali karena Affinity. Bapak-bapak, sini. Produknya udah ada loh. Udah buruan beli Affinity. 1 hari gulma pasti mati. Betul itu. Affinity, mapakwek. Affinity, halus bisa nih. Pokoknya Affinity jos. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pakai Affinity sekarang. Kuat dan cepat habisi gulma.